Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Video ini merupakan lanjutan materi pertemuan minggu lalu, yaitu tentang pencemaran ESDAL, di mana kali ini kita akan membahas bagian perlindungannya. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, di alam ini selalu terjadi yang namanya interaksi antara manusia dan juga lingkungan. Dari interaksi tersebut akan menimbulkan sifat ketergantungan antara satu dengan yang lain. Manusia tergantung dari lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Adanya sifat ketergantungan antara manusia dan lingkungan di sekitarnya, maka akan mempengaruhi kualitas lingkungan tersebut. Nah, dengan berkembang pesatnya sistem perekonomian di masyarakat, maka secara langsung akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Tetapi kini, ironisnya, terjadi hubungan yang kurang sempurna antara sistem perekonomian dengan sistem lingkungan. Sistem perekonomian yang berkembang masih kurang memperhatikan kualitas lingkungan yang ada, sehingga kualitas lingkungan mempunyai kecenderungan semakin merosot. Sehingga juga diperlukan model pengendalian pencemaran dengan melihat fungsi-fungsi kerusakan lingkungannya. Nah, model yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah material balance model dan juga trade-off model. Model yang pertama ini adalah material balance model atau model keseimbangan material, di mana dalam model keseimbangan material digambarkan bahwa perekonomian merupakan sistem pengolahan material atau bahan dan juga sistem transformasi produk atau luarannya. Material atau bahan bisa berupa hasil tambang, misalnya ada minyak, besi, emas, tembaga, batu bara, dan lain-lain. Ada juga hasil kekayaan laut seperti ikan, mutiara, rumput laut, hasil hutan seperti kayu, dan hasil-hasil lainnya yang biasa dimanfaatkan dari hutan tersebut. Nah, bahan material yang diambil dari alam tersebut kemudian masuk ke dalam sebuah sistem perekonomian, di mana setelah dimasukkan ke dalam sistem perekonomian, material tersebut akan mengalami serangkaian perubahan baik dalam energi maupun entropinya. Dari proses tersebut akan menimbulkan luaran atau yang biasa kita sebut dengan limbah yang akan dihasilkan ke lingkungan lagi. Dari lingkungan melalui proses produksi dan kembali ke lingkungan lagi. Dalam keseimbangan bahan, diketahui bahwa bahan yang dipakai dalam proses produksi pada hakikatnya merupakan bahan yang diambil dari lingkungan, ditambah impor atau ekspor, serta juga ditambah bahan yang direcycle dari kegiatan sebelumnya. Perlu diingat juga bahwa buangan apabila dibuang ke lingkungan dalam jangka pendek, tanpa diolah ya, dapat terserap langsung oleh lingkungan dan tidak begitu membahayakan bagi lingkungan tersebut. Namun, jika buangan tersebut dibuang ke lingkungan dalam jangka panjang, yaitu dalam waktu yang lama, tanpa pengolahan, maka daya tampung lingkungan akan berkurang dan regenerasi tidak dimungkinkan sehingga lingkungan akan menanggung akibatnya. Akhirnya terjadilah degradasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan namanya usaha, yaitu sedapat mungkin untuk mengembalikan segala sesuatu yang diambil dari lingkungan. Jangan sampai terjadi ketidakseimbangan dalam lingkungan sehingga diperlukan pengelolaan yang efisien dan efektif pada sumber daya serta lingkungan tersebut. Jadi kalau kita mengambil bahan dari lingkungan pada kondisi yang baik, maka setelah digunakan harusnya dikembalikan ke lingkungan tersebut dengan kondisi yang baik pula. Nah, berikut ini adalah skema dari material balance model. Bahan yang digunakan pada kegiatan perekonomian pasti berasal dari alam atau dari lingkungan. Dan pada setiap tahapan proses yang dilalui, seperti dapat dilihat pada slide, yaitu pada pengolahan awal, pada proses produksi, hingga pada saat proses konsumsi, pasti akan menghasilkan limbah, di mana itu skemanya menuju ke limbah pada kotak limbah. Limbah tersebut kemudian dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku kegiatan lainnya, atau dilakukan pengolahan supaya siap dikembalikan ke alam dengan kondisi yang ramah terhadap lingkungan.
limbah sisa kegiatan perekonomian juga bisa langsung dibuang ke alam. Namun yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, jika ingin lingkungan kita tetap terjaga kelestariannya, maka kembalikan bahan tersebut ke lingkungan dengan kondisi yang baik, sehingga kita dapat memanfaatkannya kembali. Bahan tadi di awal diambil dari lingkungan, kemudian dimanfaatkan sebagai kegiatan perekonomian, dan dikembalikan ke lingkungan lagi. Nah, apabila kita mengembalikan ke lingkungan lagi pada kondisi yang jelek, maka besoknya, ya, waktu berikutnya ketika kita akan mengadakan atau melakukan kegiatan perekonomian dan mengambil bahan tersebut dari alam, maka bahan tersebut sudah tidak lagi baik atau bahan tersebut sudah kondisinya tercemar. Maka baiknya setelah digunakan pada proses perekonomian, dikembalikan ke lingkungan pada kondisi yang baik pula. Kemudian model berikutnya adalah model trade-off. Inti dari model ini adalah pertukaran situasi atau trade-off yang menjadi ciri dari semua kebijakan pengendali pencemaran. Di satu pihak, dengan adanya pengurangan emisi, kerusakan atau kerugian yang diderita manusia akibat pencemaran juga akan berkurang. Dan di pihak lain, pengurangan emisi akan mengambil sumber daya dalam perekonomian yang semestinya dapat digunakan untuk kegunaan produktif lainnya. Suatu contoh, misalnya suatu perusahaan pulp mill membuang limbah produksinya ke dalam sungai. Limbah tersebut dibawa oleh aliran sungai menuju ke bawah atau pada daerah hilir, di mana air sungai tersebut melewati sebuah pemukiman, di mana pemukiman tersebut warganya memanfaatkan air sungai untuk keperluan MCK, keperluan mengairi sampah, rekreasi, sumber daya air minum, dan lain sebagainya. Nah, apabila air sungai tersebut tercemar, maka yang dirugikan adalah masyarakat tersebut. Selain itu juga terjadi hilangnya jasa-jasa yang diberikan oleh air tersebut, sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang atau mengeluarkan dana untuk melakukan kegiatan yang telah saya sebutkan tadi. Misalnya tadinya MCK gratis, karena ini sungainya tercemar, maka mereka harus ke tempat toilet umum. Apabila biasanya mencuci gratis di sungai, karena ini sungai tercemar sehingga tidak bisa digunakan, maka mereka harus ke tempat laundry dan sebagainya, di mana itu menimbulkan biaya-biaya baru yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Nah, sementara itu di sisi lain, apabila sungai tadi yang melewati pemukiman tidak ingin tercemar, maka perusahaan tadi, yaitu perusahaan pulp mill, harus melakukan pengolahan limbah tersebut sebelum dibuang ke sungai, di mana proses pengolahan limbah pasti akan menimbulkan sebuah biaya, di mana biaya tersebut akan berpengaruh terhadap harga dari produk yang dihasilkan. Apabila tadi produknya harga 10.000, maka karena harus mengolah limbah, maka produknya menjadi harga 12.000, di mana efeknya juga kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat yang tadinya beli produk hanya 10.000, sekarang harus lebih mahal, yaitu 12.000. Namun keuntungannya, lingkungan tersebut tetap terjaga. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah pencemaran merusak lingkungan. Seperti kita ketahui bersama, kerusakan lingkungan adalah semua dampak negatif yang dialami oleh pengguna lingkungan sebagai akibat dari menurunnya fungsi lingkungan. Sebagai contoh, terjadinya pencemaran sungai, maka masyarakatlah yang akan menanggung biaya sebagai akibat dari hilangnya fungsi sungai. Misal tadi, biasanya sungai digunakan untuk tempat memancing. Namun kini karena telah tercemar, maka masyarakat harus ke tempat pemancingan apabila ingin memancing dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah macam-macam kerusakan marginal atau macam-macam fungsi kerusakan marginal. Dapat dilihat gambar A dan gambar B, itu menggambarkan fungsi kerusakan emisi marginal. Sumbu horizontal menunjukkan volume limbah yang dibuang ke dalam lingkungan dalam suatu periode waktu tertentu. Satuannya adalah ton per tahun. Dan untuk sumbu vertikal itu untuk mengukur kerusakan lingkungan.
Secara fisik, kerusakan lingkungan ini mencakup berbagai macam bentuk kerugian, seperti misalnya panjang pantai yang tercemar, jumlah orang yang terkena penyakit saluran pernafasan, jumlah hewan yang musnah karena kerusakan lingkungan, volume air yang terkontaminasi, dan lain sebagainya. Untuk memperhitungkan dampak secara keseluruhan, maka diperlukan suatu ukuran. Nah, di sini adalah ukurannya rupiah atau dolar. Selanjutnya, lihat gambar C dan D. Itu adalah kerusakan marginal ambien, di mana sumbu horizontal menunjukkan indeks konsentrasi ambien dan sumbu vertikal menunjukkan volume kerusakan dalam arti uang, yaitu rupiah atau dolar. Gambar C memperlihatkan fungsi kerusakan lingkungan yang cukup kompleks, ya, dapat dilihat pada garisnya, yaitu meningkatkan fungsi kerusakan lingkungan secara cepat pada tingkat konsentrasi ambien yang rendah. Kemudian lagi, dampaknya melemah pada tingkat ambien yang lebih tinggi, tetapi kerusakan lingkungan itu meningkat dengan cepat pada tingkat konsentrasi ambien yang semakin tinggi. Nah, keadaan ini dapat dilihat misalnya dalam hal pencemaran udara yang menyebabkan meningkatnya kerugian, yaitu contohnya adalah sakit pernafasan bagi mereka yang sangat sensitif terhadap pencemaran udara, baik pada tingkat konsentrasi rendah dan tingkat konsentrasi ambien yang tinggi. Kemudian pada gambar D, ini juga seperti juga pada gambar B, fungsi kerusakan marginal ambien atau juga emisi dimulai di sebelah kanan titik nol, yang berarti bahwa kerusakan baru dimulai pada sejumlah konsentrasi tertentu. Jadi tidak ketika emisi atau ambiennya muncul di lingkungan langsung merusak lingkungan, tidak, tapi harus menunggu konsentrasi tertentu baru dianggap merusak lingkungan. Kemudian tadi ya, mulai dari sebelah kanan titik nol, yang berarti bahwa kerusakan baru mulai pada sejumlah konsentrasi tertentu, kemudian meningkat secara linear dengan bertambahnya tingkat konsentrasi. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah kurva kerusakan marginal. Seperti kita ketahui seperti pada teori ekonomi, ya, pada umumnya setiap tambahan 1 unit emisi akan menambah kerusakan sebesar kerusakan marginalnya yang ditunjukkan oleh tingginya kurva, yaitu kurva KM1. Silakan dilihat kurva KM1. Misalnya kalau emisi itu setinggi E1, maka kerusakan marginal mencapai seharga Rp200.000. Nah, ini berarti setiap ada peningkatan volume emisi sebesar 1 unit, misalnya 1 unit meter kubik BOD, pada saat volume emisi sudah mencapai E1 akan menyebabkan kerusakan lingkungan meningkat dengan 1 unit. Nah, maka nilai kerusakan lingkungan juga akan berkurang dengan Rp200.000. Kemudian karena kurva KM1 menunjukkan kerusakan marginal, maka semua daerah di bawah kurva tersebut mulai dari titik E0. Silahkan dilihat titik E0, di mana nilai kerusakan lingkungan sama dengan 0 sampai dengan jumlah emisi tertentu, yaitu titik E1 misalnya, menunjukkan nilai kerusakan total yang ditimbulkan oleh volume emisi sebanyak E1. Jadi, nilai kerusakan total yang ditimbulkan oleh volume emisi sebanyak E1 adalah daerah segitiga E0, E1, dan juga A. Nah, fungsi kerusakan marginal itu pastinya berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah jumlah orang yang terdampak serta intensitas dampak tersebut. Jadi, dengan volume emisi yang sama, dampak kerusakan marginalnya dapat berbeda seperti yang ditunjukkan oleh kurva KM0. Setiap fungsi kerusakan menunjukkan dampak suatu buangan atau limbah pada suatu waktu dan tempat tertentu. Nah, sekarang mengapa kurva KM1 berada di atas KM0? Ya, kemungkinan karena jumlah orang yang terkena dampak lebih banyak seperti di daerah perkotaan dibanding dengan pedesaan. Jadi, intensitasnya sama, tapi yang terdampak adalah berbeda. Faktor lain, misalnya karena kurva-kurva itu mewakili saat waktu yang berbeda, meskipun diterapkan pada kelompok korban yang sama atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran ambien bersifat lebih tinggi daripada dampak lingkungan karena emisi tersebut. Oke, kita next. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk perlindungan sumber daya alam dan lingkungan.
Yang pertama, dapat kalian lihat pada gambar sebelah kiri atas, yaitu berupa kebijakan yaitu dengan mewajibkan kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan, wajib membuat dokumen AMDAL, ya. Kalian semua sudah paham. Kemudian terdapat kebijakan lain seperti setiap alat pendingin elektronik dilarang menggunakan bahan-bahan yang menghasilkan CFC. Lalu juga misalnya dengan pendekatan teknologi. Coba kalian lihat pada gambar yang paling kanan, itu adalah contoh di industri semen, di mana menggunakan teknologi elektropresipitator untuk menangkap fly ash yang dihasilkan dari proses produksi industri semen tersebut. Juga misalnya industri yang menghasilkan limbah cair, maka harus membuat water treatment plant sesuai dengan karakteristik limbahnya. Serta juga melalui misalnya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah atau melakukan diskusi melalui platform Spada. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah sampai ketemu di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.